Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Oke, pada Medika kali ini kita ngobrol santai aja ya. Temanya tentang kesadaran itu milik semua orang, atau kesadaran itu semua orang itu bisa, semua orang itu berhak untuk sadar. Nah, tapi sebelum membahas konten itu ya, kita mau infokan dulu untuk teman-teman yang pengen belajar di Toporoso. Toporoso itu sudah aku bagi kategori videonya ya. Jadi kalau untuk kategori video yang seperti ini, seperti Medika ini, jadi tugas konten Medika itu adalah menjelaskan sesuatu. Tugas konten Medika adalah menjelaskan sesuatu. Nah, lalu ada kategori lainnya teman-teman. Nah, kalau kategorinya biasanya aku taruh di thumbnail. Jadi selain Medika itu ada kategori lainnya yang aku taruh di thumbnail. Nah, biar teman-teman bisa enak scrollnya dan mencari video-video dengan kategori-kategori khusus ya. Nah, kategori pertama itu kodenya itu warna pink di sini. Nah, seperti ini ya. Kode warna pink dengan huruf P. Nah, huruf P itu maksudnya praktik, teman-teman. Nah, jadi kalau ada thumbnail video Toporoso di YouTube yang ada kode kotak di kanan itu warna pink dan P, itu berarti video isinya praktik kesadaran, entah itu di kehidupan sehari-hari, entah itu bertemu dengan orang, macam-macam ya. Nah, P ini ada P1, praktik episode 1, ada P2, praktik episode 2, dan seterusnya ya teman-teman. Itu untuk kode video praktik yang isinya praktik-praktik kesadaran sederhana di keseharian, oke? Nah, kategori kedua ada kode warna biru toska atau biru muda. Nah, seperti ini nih. Dengan huruf A. Huruf A ini maksudnya analogi. Nah, jadi video yang berthumbnail di sebelah kanan ada kode warna biru muda dan A, berarti videonya isinya analogi. Analogi itu bertugas untuk memudahkan kita memahami sesuatu setelah mempraktikkan video yang ada di kode P. Kayak gitu ya. Jadi ini videonya adalah analogi. Kalau yang ini itu adalah praktik. Oke? Nah, tak hanya itu teman-teman, nanti aku akan menciptakan kategori-kategori baru yang akan bisa mengkategorikan biar teman-teman gampang nih belajarnya di channel Toporoso. Nah, kategori yang akan aku buat habis ini itu adalah kategori yang berwarna merah. Nah, seperti ini. Dengan huruf M. M itu maksudnya meditasi. Nah, jadi video meditasi ini atau metode meditasi ini itu akan membahas tentang metode-metode meditasi. Apapun metodenya. Karena metode meditasi itu ada banyak sekali teman-teman. Ada yang jenisnya meditasi nafas, meditasi cakra, meditasi energi, meditasi kesadaran, meditasi konsentrasi, meditasi fokus, macam-macam itu. Nah, kenapa kok aku jelasin semuanya metode meditasi? Karena biar teman-teman bisa milih sendiri. Nah, bisa milih sendiri. Karena kalau aku mempublish satu teknik aja, itu kadang itu teknik ini itu tidak cocok untuk semua orang, teman-teman. Nah, makanya di kesadaran itu meditasi itu kayak main-main. Jadi maksudnya kita bisa bebas milih gitu loh. Kita bisa bebas milih mana metode apa yang cocok gitu-gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya semuanya ya di channel Toporoso ini dengan kode warna ini. Oke, kode warna ini dan hurufnya M. Oke? Di thumbnail. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, itu aku mau nginfokan buat teman-teman yang pengen belajar dari awal kesadaran, itu coba cari di video Toporoso dengan thumbnail ini. Ini adalah video Toporoso yang sudah paling awal, maksudnya paling awal dalam artian aku membahasnya dari awal, yaitu Medika episode 22 yang judulnya Kenapa Harus Belajar Kesadaran. Ini thumbnailnya ya, kayak gini ya. Nah,
Untuk thumbnail-thumbnail yang lain seperti ini, terus ini, dan ini, itu adalah video-video lama teman-teman. Video-video lama entah itu tentang Instagram Live, tentang konten-konten yang lama yang masih lompat-lompat untuk menjelaskannya. Jadi konten-konten yang tadi selain video thumbnail ini kan video thumbnail ini adalah video urut ya. Dari ini itu semuanya urut nanti. Nah, tapi kalau thumbnail-thumbnail seperti ini, dan ini, itu adalah video bonus menurutku. Karena itu adalah uploadan zaman dulu ya. Uploadan yang lalu. Itu untuk yang pengen belajar kesadaran dari awal ya. Dari awal, terus habis itu memahami penyaksian, mempraktekannya, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya untuk info hari ini. Nah, kita akan membahas temanya. Tema Medika kali ini adalah kesadaran itu milik semua orang. Oke? Nah, aku disclaimer dulu teman-teman ya di konten ini ya. Di konten Toporoso itu bahwa coba kamu letakkan semua istilah yang ada di dalam kepalamu. Coba kamu letakkan istilah apa yang ada di dalam kepalamu. Karena apa? Karena terkadang kita terjebak di istilah-istilah itu. Sehingga ketika aku membahas hal yang paling sederhana, kamu nggak paham. Karena apa? Karena kamu masih mengkotakkan itu sebagai istilah. Seperti mental block gitu teman-teman. Jadi istilah-istilah, ya contohnya istilah-istilah seperti ruh, jiwa, jasad, terus mutmainah, nafsu-nafsu dan sebagainya. Terus ada istilah-istilah dari agama ini dan seterusnya. Istilah ingsun dan sebagainya, itu coba diletakkan dulu aja. Coba semuanya diletakkan dulu. Karena kita fokusnya, kesadaran itu fokusnya praktiknya, bukan istilah-istilah itu. Ketika kita sudah memahami praktik penyaksian, otomatis istilah-istilah itu mudah kita pahami. Makanya aku minim sekali istilah di sini. Minim sekali istilah dari religion, dari kitab suci dan macam-macam. Nah, terus kenapa Pak Prabu kok ada istilah itu syahadat, istilah apa kemarin matilah sebelum mati dan sebagainya, sufi dan sebagainya gitu ya. Kenapa kok ada istilah itu? Sedangkan Prabu kan disclaimer di sini kita itu meminimalisir istilah. Nah, alasan pertama karena memang aku tahu penonton YouTubeku itu rata-rata agama mayoritas, yaitu Islam. Nah, sehingga ketika judulnya itu menyangkut istilah mereka, akhirnya mereka terpantik untuk belajar lebih dalam soal kesadaran, soal hal-hal simpel, praktik-praktik simpel sebenarnya. Agar sebenarnya bukan kita bukan menyalahkan istilah-istilah itu teman-teman. Kita itu hanya untuk mundur ke belakang dulu. Jadi istilahnya itu kita nggak hilangkan nih, mundur aja ke belakang. Kita coba bareng-bareng belajar bareng tentang penyaksian, tentang hal-hal yang sepele aja dulu. Nah, nanti ketika sudah expert, sudah oke, nanti baru kita mulai membahas istilah. Membahas God konsep, membahas self konsep, membahas macam-macam itu kita akan membahas itu. Nah, tapi kalau sekarang kita fokuskan ke praktiknya ya teman-teman ya. Karena menurutku orang-orang yang masih bingung, yang masih hanya mengoleksi sapu ya. Sapu itu kalau aku ibaratkan itu teori ya. Orang-orang yang mengoleksi sapu tanpa pernah menyapu itu adalah mempraktikkan penyaksian maksudnya. Itu mereka akan berputar-putar di dalam kepala aja. Jadi melihat aku kayak gini itu, atau melihat orang lain yang menjelaskan praktiknya, mereka akan berputar-putar di kepala dulu. Mereka akan berteori-teori, mereka akan menjelaskan teori-teorinya mereka, mengajak debat mungkin, terus mengajak berpikir filsafat dan sebagainya, macam-macam itu urus ini. Ya karena basicnya kita tahu ya, pikiran itu selalu timbul tenggelam gitu. Dan orang-orang yang teridentifikasi dengan timbul tenggelamnya pikiran ini, dia akan muter-muter di situ zonanya akan muter-muter di situ. Nah, makanya aku sarankan kepada teman-teman semuanya, khususnya itu coba diletakkan dulu istilahnya. Istilah-istilah yang keren-keren ya. Istilah itu kan sangat gurih ya. Sangat gurih untuk dimakan pikiran itu. Wah, istilah ini keren lah.
wah istilah ini, label ini keren, wah ini padahal sebenarnya kesadaran itu mengajari kita untuk apa? Melihat tanpa label, melihat tanpa istilah dulu. Biar tahu dulu nih, dasarnya itu biar tahu dulu kita. Itu ya, itu untuk yang tentang istilah-istilah itu. Disclaimer ini ya. Nah terus gini teman-teman, tentang kesadaran yang dimiliki semua orang. Itu menurutku, kesadaran itu tidak bersifat eksklusif teman-teman. Tidak bersifat di kelas-kelas aja. Tidak bersifat di seminar-seminar mahal aja. Kesadaran itu milik semua orang. Kesadaran itu tidak milik sebuah komunitas, tidak milik sebuah sosok, tidak milik seorang guru, tidak milik untuk orang yang pernah meditasi, tidak milik orang yang hidupnya tenang-tenang aja itu. Kesadaran itu milik semua orang, baik orang itu nggak pernah meditasi, orang itu nggak beragama pun, orang itu memegang ideologi apapun, kesadaran itu milik semua orang. Nah makanya aku disclaimer nih buat teman-teman yang kadang itu menduga aku copy paste, menduga aku kesadaran ini pernah dibahas sama A, terus wah ini kan copy paste dengan komunitas B dan sebagainya macam-macam itu sebenarnya kenapa kok aku tidak membalas komentar-komentar itu, karena menurutku tidak relevan. Karena bagiku kesadaran itu milik semuanya. Baik kamu punya duit maupun nggak punya duit, itu milik semuanya. Nah sehingga biasanya nih teman, biasanya ketika kesadaran ini dipublik seperti ini dan gratis semua orang bisa, sehingga orang-orang yang pernah ikut kelas mahal, orang-orang yang sudah pernah belajar kesadaran dan paham tapi mengeluarkan duit, itu rasanya kecewa di dalam dirinya. Karena loh, ini yang aku bahas di kelas berbayarku loh ini semuanya. Karena apa teman-teman? Karena nanti ke depannya semua teknik di kelas-kelas mahal itu aku akan bongkar di sini semuanya. Entah itu metode healingnya, metode meditasinya, metode penyaksiannya, semuanya aku akan tak publish di sini dan bersifat gratis. Semua kalangan bisa mengakses, semua elemen bisa mengakses, orang yang punya agama atau nggak punya agama, orang yang hobinya meditasi atau nggak meditasi, orang yang punya guru ataupun nggak pernah berguru, bisa semuanya mengakses kesadaran. Karena basicnya adalah kesadaran itu milik semua orang teman-teman. Nah, aku ngatain gini, berkata seperti ini, itu kesadaran itu juga bukan milik Prabu ya. Bukan juga milik Toporoso ya. Ini milik semua orang. Jadi kamu bebas menyebarkan video ini. Mau kamu duplikat kata-kataku, mau kamu potong dan akhirnya memberikan paham ke orang lain, itu silakan, bebas saja. Karena menurutku semua orang itu berhak untuk merasakan apa itu kesadaran, itu semua orang itu berhak untuk itu. Itu ya. Jadi aku mohon maaf sekali teman-teman. Ini aku mohon maaf sekali kalau tema-tema selanjutnya nanti itu aku akan membahas apa-apa yang teman-teman dapat di kelas berbayar. Dan aku mohon maaf juga, aku tidak pernah menyinggung komunitas atau seorang guru yang ada di sebuah komunitas ya. Dan juga aku ya mohon maaf komen-komen yang seperti tingkatan nafsu lah, tingkatan langit, istilah-istilah tasawuf, sufisme dan sebagainya itu nggak aku balas dulu ya. Karena masih istilah, itu masih istilah. Itu belum dengan praktiknya. Karena kesadaran itu based on pengalaman, based on experiences. Jadi nggak bisa kita berputar-putar di kepala aja mencocokologikan dengan teori gurih A dan gurih B. Kita ramu, kita makan hanya berdasarkan kepala aja. Jadi letakkan semua nama Tuhanmu, letakkan semua nama ajaranmu, letakkan semua nama dan ayat-ayat kitab yang sudah kamu pelajari. Kalau pengen lancar dan utuh memahami apa yang aku buat di channel ini ya. Karena aku akan menelanjangi apapun istilah itu di sini. Dan apapun istilah-istilah yang menjadi rahasia di kelas-kelas yang berbayar, aku akan bongkar semuanya di sini. Oke?
Itu ya. Dan resikonya banyak yang nggak suka. Dan itu nggak masalah. Itu adalah konsekuensi. Ya ibaratnya kamu ketika memanaskan air, ya kamu harus terima air itu mendidih, ya nggak sih? Nah, jadi buat teman-teman di sini yang sudah memahami kesadaran tanpa label, tanpa istilah, dan bersama-sama memahami, itu coba kalian bantu orang-orang di dalam kolom komentar atau di dalam keseharian kalian, bantu orang-orang itu untuk sadar, untuk bisa mengalami penyaksian dan seterusnya. Karena teman-teman, Toporoso ini itu sudah lama terbentuk, teman-teman. Toporoso ini terbentuknya itu di tahun 2019, tepatnya di 19 Mei. 19 Mei 2019 bertepatan dengan hari Waisak di tahun itu. Ini contoh postingan pertamanya Toporoso seperti ini. Nah, dulu itu Toporoso sering sekali upload di Instagram. Nah, jadi apapun pembahasan kesadaran itu terstrukturnya di Instagram dulu. Nah, dulu Instagram Toporoso tahun 2020 atau 2021 itu membahas kesadaran dengan pelan-pelan. Nah, kenapa YouTube-nya lompat-lompat? Karena YouTube aku anggap sebagai pendukung aja. Nah, itu ya. Nah, terus lambat laun aku mengganti metodenya dengan YouTube ini yang utama, Instagram adalah tambahannya aja. Jadi yang utama kita akan membahas semuanya di YouTube, di channel YouTube ini. Seperti itu ya. Nah, terus alasannya teman-teman, kenapa kok ilmu-ilmu kelas mahal itu, terutama kelas kesadaran, kelas healing, kelas hipnoterapi, kelas apapun itu aku bahas publik di sini gratis. Karena pertama, aku itu agak nggak nyaman dan gregetan dengan banyak sekali DM yang masuk ke Instagramnya Toporoso. Mereka itu mantan santrinya, mantan orang yang ikut kelas-kelas mahal itu. Banyak sekali. Dan mereka nggak paham-paham apa yang disebut kesadaran itu. Kan kasihan gitu loh teman-teman. Orang yang sudah membayar banyak, yang menabung hanya untuk ikut kelas itu, tapi masternya sendiri itu tidak memahamkan semuanya gitu loh. Kan kasihan ya. Kadang ada kelas yang cuman memahamkan sebagian, nanti kalau kamu mau paham utuh kamu harus bayar lagi. Kan kasihan gitu loh. Iya nggak sih? Wong orang itu pengen hidup bahagia dengan kesadaran loh. Kok harus membayar, harus berjuang dan sebagainya. Kita mudahkan aja lah. Kita mudahkan, kita buka-bukaan di sini, kita semuanya kita bahas di channel ini. Seperti itu ya. Itu alasannya kenapa aku membuka pembahasan kesadaran ini dari awal. Karena udah banyak DM yang masuk dan itu membuat aku gregetan ya, karena kenapa sih kayak gini? Iya nggak sih? Nah, ini berkaitan dengan tujuannya Toporoso dibuat ya teman-teman. Dulu itu aku ingin menciptakan sebuah wadah di mana wadah itu mempelajari tentang kesadaran kolektif. Nah, bagiku kesadaran kolektif itu kan kesadaran yang besar ya. Kesadaran setiap individu, gabungan kesadaran setiap individu itu menjadi kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif itu dimulai dari keluarga, dari lingkup ekosistem yang paling kecil, yaitu keluargamu, keluargaku, keluarganya dia, keluarganya mereka gitu. Nah, makanya kesadaran ini sebenarnya bisa dipraktikkan di diri sendiri. Setelah itu paham, yang wajib kamu ajari itu adalah keluargamu sendiri. Tanpa harus mengatasnamakan Toporoso, tanpa harus mengatasnamakan Prabu, karena kesadaran ini milik semuanya. Milik kamu, milik keluargamu, milik ibu bapakmu, milik teman-temanmu yang ada di sekitar itu. Agar apa teman-teman? Agar kolektivitas kesadaran ini membentuk sebuah ekosistem budaya baru. Budaya baru yang mungkin ya tidak korupsi, mungkin bisa beretika kalau ngomong di publik, bisa macam-macam itulah. Ada sebuah kecerdasan emosi di dalam ekosistem yang lebih besar. Ya. Jadi kesadaran kolektif itu dari kamu, keluargamu, tetanggamu, lingkungan RT, RW, ya toh, kecamatan, kelurahan, macam-macam sampai negara. Seperti itu. Itu tujuanku waktu dulu membuat Toporoso. Itu ya. Jadi aku harap teman-teman di sini paham dan bisa menyebarkan video ini seluas-luasnya.
tanpa harus ikut banyak kelas dan banyak istilah-istilah yang lain. Ini adalah intinya, karena aku membahas fundamental sekali tentang penyaksian. Siapa yang butuh, kasih videonya, suruh nonton, suruh praktik di keseharian. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus ada yang tanya, Mas, aku nemu video sampean itu aku sangat-sangat berterima kasih Mas, gini gitu ya. Nah, aku salut teman-teman kalian yang bisa bisa memahami apa yang sudah ada di channel YouTube Topo Rosso. Cuman pertama itu sebenarnya teman-teman, rasa terima kasih kalian itu wujudkan dengan praktiknya. Aku lebih senang itu daripada hanya kata-kata ucapan terima kasih. Aku itu lebih lega dan bisa seneng ketika orang itu bisa memahami dan mempraktikkan kesadaran di kesehariannya. Bahkan dia sampai bisa mengajarkan ke lingkungan sekitarnya, khususnya di keluarga sendiri. Itu akan menjadi sangat-sangat bersyukur aku, sangat-sangat lega melihat itu. Karena kembali lagi tujuan awal Topo Rosso memang seperti itu, menjadi wadah untuk mempelajari inner education, kecerdasan emosi, kecerdasan di dalam diri, kecerdasan penyaksian. Itu ya. Itu bentuk terima kasih yang menurutku itulah bentuk terima kasihmu ke aku itu sebenarnya itu. Harusnya itu. Nah, terus ada orang yang ngomong gini, Mas, tapi aku mau terima kasihnya itu bentuknya itu uang. Aku mau beri sampean support dana untuk mengembangkan channel, mengembangkan penjelasan dan sebagainya. Itu nggak masalah. Itu boleh teman-teman itu lakukan. Kan kadang orang itu mengucapkan terima kasih itu ya, itu ada yang hanya kata-kata, ada yang pengen memberi. Nah, memberi itu kan bisa jadi memberi uang, memberi barang, memberi hadiah, itu bebas. Terserah teman-teman. Terserah teman-teman. Nanti link pemberian duitnya itu bisa aku tampung di link yang ada di deskripsi. Itu terserah teman-teman mau gimana. Tapi teman-teman, yang diingat perlu di disclaimer lagi ya, bahwa bentuk rasa tertinggi terima kasihmu ke aku itu adalah mempraktikannya. Mempraktikannya dan bisa mengajak orang untuk belajar kesadaran bareng-bareng tanpa harus melalui media apapun, kelas, terus bayar, terus tirakat macam gimana gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pembahasan kesadaran itu milik semuanya. Jadi semua orang itu berhak sadar teman-teman. Baik itu orang punya duit ataupun nggak punya duit. Baik orang itu lagi susah maupun lagi bahagia. Baik orang itu ikut kelas-kelas seminar maupun nggak ikut kelas-kelas seminar. Semua orang itu berhak untuk merasakan dan mengalami kesadaran dengan penjelasan-penjelasan penyaksi. Nah makanya apa yang tak bahas di channel ini itu mungkin mirip dengan apa yang dibahas di kelas-kelas, di seminar-seminar. Itu mirip. Dan ketika kamu komentar ini copy paste dan sebagainya, itu aku nggak aku balas dan nggak aku hiraukan. Jadi memang beda konteks. Tujuanku di sini adalah membuka semuanya. Agar kamu itu biar mudah gitu loh teman-teman. Ini hidup ini sudah susah, ya enggak? Kok ya dipersusah lagi hanya dengan belajar untuk menjadi bahagia, menjadi sadar kok ya dipersusah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen kolaborasi, entah itu mengundang aku di podcast atau mengundang di kelas, itu nggak masalah. Di dalam kelas itu berbayar nggak masalah, itu kan urusan teman-teman. Tapi kalau di Topo Rosso, itu aku khususkan untuk belajar bareng-bareng seperti ini. Sinau bareng, tanpa harus bayar. Di kolom komentar kita diskusi bareng di situ. Teman-teman bisa bebas berpendapat di situ. Ini beda menurutku, sistemnya beda dari YouTube lain yang membahas kesadaran ya. Jadi di sini sampean ini teman-teman semua ini aku bebaskan. Aku bebaskan sebebas-bebasnya untuk belajar, untuk ngangsu, kaweruh, untuk berkomentar itu saya bebaskan. Oke? Karena apa? Karena kembali lagi ke basicnya. Kesadaran itu milik semua orang teman-teman. Bukan milik sebuah sosok,
bukan milik sebuah komunitas, bukan milik seorang guru, bukan milik Prabu, bukan milik Toporoso, bukan milik kamu, tapi milik keluargamu juga, milik orang tuamu, milik saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, semuanya, Pak RT, Pak RW, bupati, wali kota, itu semuanya berhak untuk belajar tentang kesadaran. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya untuk video Medika kali ini. Kita akan bertemu di video Medika selanjutnya. Oke?